Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, kalau ditanya mengapa, ini jawabannya. Walaupun cinta termasuk ke dalam salah satu jenis ibadat, yang dipanggil dengan ibadatul qalbi. Cinta, ikhlas, tawakal, sabar, takut. Semuanya adalah ibadat yang dipanggil dengan ibadatul qalbi, ibadat hati. Dan ibadat mesti ditujukan hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadat dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Seharusnya, karena cinta ini termasuk ibadat, kita tidak boleh mencintai kecuali hanya kepada Allah. Tidak demikian. Sebab cinta sebagaimana yang kita sama-sama maklum ada 5 jenis. Cinta kepada Allah, cinta karena Allah, cinta bersama Allah, dan lain-lain lagi. Jadi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah termasuk cinta karena Allah. Maksudnya, kita cinta kepada Rasulullah karena Allah yang suruh. Sama halnya, kita cinta kepada ibu bapa. Cinta kepada ibu bapa Allah yang suruh. Cinta kepada alim ulama yang ikhlas. Cinta kepada anak-anak dan cucu cicit. Kesemuanya itu sama sekali tidak merosak akidah seseorang karena ia termasuk ke dalam kategori cinta karena Allah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu mencintai seseorang karena Allah dan sehingga kamu membenci karena Allah. Maksudnya, kita cinta kepada Rasul karena Allah yang suruh. Kita benci kepada orang kafir karena Allah, sebab Allah benci pada orang kafir. Kita sayang kepada orang yang salat, puasa, zakat, haji, umrah, karena mereka telah melakukan apa yang Allah suka. Sebagaimana kita benci kepada orang yang melakukan syirik, yang melakukan bid'ah, orang yang zalim, karena kebencian itu berasaskan karena perbuatan-perbuatan itu dibenci oleh Allah. Yes, itu jawabannya. Namun demikian, cinta kepada Allah dan Rasul bukan sembarang cinta. Sebagaimana cintanya kita kepada ibu bapa, kepada anak cucu, maksudnya cinta kita kepada Allah dan Rasul mestilah mengatasi cinta kita kepada segala-galanya.
cinta kita kepada Allah dan Rasul mesti mengatasi cinta kita kepada segala-galanya. Itu sebabnya cinta kepada Allah dan Rasul selalu disebut secara bergandengan. Sebagai contoh, dari sudut lain, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah mestilah sama sebagaimana ketaatan dan kepatuhan kita kepada Rasulullah. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, perintah taat kepada Allah dan taat pada Rasul disebut bergandengan senantiasa. Ustaz ulang sekali lagi. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah sama. Jika kita mentaati Rasul, berarti kita mentaati Allah. Bila kita mengingkari Rasul, bermakna automatically kita mengingkari Allah. Jika ditanya apa sebab? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umat. Bila kita patuhi Nabi Muhammad, itu bermakna sama kita mematuhi Allah, demikian sebaliknya. Bila kita mengingkari Nabi Muhammad, berarti kita mengingkari Allah. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran selalu disebut, seperti ayat 59 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Hei orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ini diperkuatkan lagi oleh hadis yang sahih. Baginda Rasul bersabda, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, itu bermakna ia taat pada Allah. Siapa ingkar padaku, bermakna ia ingkar kepada Allah. Nah, dalam hal ini sama betul dengan masalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Itu sebabnya dalam Al-Quranul Karim, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul senantiasa disebut bergandengan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Demi diriku di tangannya, demi diriku di tangannya, tidak beriman salah seorang daripada kamu, sehingga aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada bapaknya, ibunya, dan anak-anaknya. Mesti cinta kita kepada Rasulullah melebihi dari segala-galanya. Hadis yang kedua juga riwayat Imam Muslim. La yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidak beriman salah seorang hamba sehingga dia lebih cintai, sehingga aku lebih dia cintai daripada ahli keluarganya dan hartanya dan semua manusia yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati.
Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Hisham. Yang ringkasnya seperti ini. Umar ibn Khattab pernah membuat statement, pernah membuat kenyataan di hadapan Nabi. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, Tuhan adalah orang yang paling saya kasihi. Tuhan adalah orang yang paling saya cintai. Setelah saya mencintai diri saya sendiri. Ustaz ulang sekali lagi. Umar berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah, Tuhan adalah orang yang sangat saya cintai. Mengatasi segala-galanya. Setelah saya mencintai diri saya sendiri. Dari kenyataan itu bermakna Umar ibn Khattab telah meletakkan Rasulullah sebagai orang kedua setelah dia mencintai dirinya sendiri. Coba dengar apa komen Nabi. La ya Umar. Tak boleh demikian wahai Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Tak boleh wahai Umar. Sehingga engkau cintai melebihi dari cintamu terhadap dirimu sendiri. Coba dengar bagaimana sikap Umar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu langsung akur dan patuh dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membuat kenyataan, Ya Rasulullah, Tuhan adalah saya lebih cintai hatta terhadap diri saya sendiri. Coba dengar apa komen Nabi. Al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar. Kata ulama hadis menjelaskan makna al-an ya Umar. Now wahai Umar. Sekarang wahai Umar dengan makna al-an qad kamula imanuk. Dengan kenyataanmu yang terakhir itu bermakna sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Demikian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersikap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasi daripada cintanya terhadap dirinya sendiri. Malah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memberi amaran keras, warning apabila seseorang mencintai makhluk yang lain melebihi cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Tertera dalam surat At-Taubah ayat 24. Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim.
Tolong beri perhatian terhadap makna ayat. Betapa dahsyatnya kalau ada orang Islam mengaku Islam, ternyata ibu bapaknya lebih dia cintai daripada Allah dan Rasul. Andai kata rumahnya yang indah, selesa, dia lebih cintai daripada Allah dan Rasul. Andai kata bisnesnya yang dia takut rugi itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasul. Sehingga untuk mendapat keuntungan tak kisah buat perkara-perkara yang Allah larang, apa yang Rasul larang, rasuah, riba, tipu sana, tipu sini. Coba dengar baik-baik. Sebab sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang hanya baca Quran tapi tak faham makna. Macam mana anda ambil pengajaran? Coba dengar. Katakan olehmu, hai Muhammad, kepada umatmu, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, maknanya pasangan kamu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan daripada jihad fisabilillah, itu semua kamu lebih cintai daripada yang ini, daripada cinta Allah, cinta Rasul dan jihad di jalan Allah. Apa ancaman dari Allah? Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa tafsirannya Pak Ustaz? Ancaman Allah, warning dari Allah. Kalau itu terjadi, ibu bapakmu, saudara maramu, anak-anakmu, rumah-rumahmu yang selesa, bisnesmu, perniagaanmu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kita ambil kata-kata Imam Ibn Katsir. Apa kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya? Makna maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dengan makna tunggu sajalah sampai Allah menurunkan siksaannya kepadamu. Tunggu sajalah azab Allah. Itu maksudnya. Ayat ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang terlalu keduniaan. Hukum hakam Allah ketepikan. Asal boleh punya rumah yang selesa, walaupun melalui rasuah. Punya kereta kadang-kadang sampai 20, 30 kereta. Punya rumah sekian banyak. Mencapai kedudukan status walaupun dengan politik uang. Cara tipu. Itu semua yang dia sukai, tak kisah dengan ketetapan hukum daripada Allah dan Rasul. Tunggu sajalah. Tak di dunia, di akhirat pasti. Kalau tidak segera tobat dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, kalau faham ayat ini, membuat kita akan jadi takut. Ini tidak bermakna tak boleh punya rumah yang bagus. Ini tidak bermakna tidak boleh punya kekayaan. Boleh.
asalkan kita perolehi itu semua dengan harta yang halal. Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, ini imam tafsir yang lain lagi, Imam Al-Qurtubi. Ayat di atas menunjukkan bahawa hukum mencintai Allah dan Rasulnya adalah wajib. Berdosa siapa yang tidak cinta Allah dan tidak cinta kepada Rasul. Tak ada perbezaan dalam hal ini. Cinta kepada Allah dan Rasulnya mestilah melebihi daripada cintanya kepada yang lain-lain. Okey. Itu satu bahagian. Nah sekarang Pak Ustaz boleh tak sebut kepada kami fadilat cinta kepada Rasul? Mengapa kita mesti cinta kepada Rasul? Mengapa kita wajib cinta kepada Rasul? Topik ini sangat mustahak khasnya pada akhir-akhir zaman. Sebenarnya pada semua zaman perlu tahu, lebih-lebih lagi pada akhir zaman. Kalau ditanya apa sebab Pak Ustaz? Pada akhir zaman ini, mana-mana pendakwah yang ingin menyebarkan sunnah Nabi dituduh, dilabel dengan bermacam-macam label yang menakutkan orang awam. Pemecah belah lah, Wahabi lah, inilah, itulah. Padahal yang kita sampai sunnah Rasul. Tanda cinta pada Rasul, ikut sunnah Rasul. Kita yang coba ingin ikut Rasul karena cinta kita kepada Rasul, dituduh yang bukan-bukan. Ini pada akhir zaman. Sementara ajaran yang karut-marut menjadi kegemaran umat akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada bersifat demikian. Nah sekarang kita ingin tahu apa fadilatnya, apa kelebihannya. Yang dengan insya-Allah, dengan mengetahui fadilat atau kelebihan cinta kepada Rasul, membuat kita terdorong untuk memperjuangkannya, untuk memilikinya. Pertama sekali, orang tersebut akan mendapat kemanisan iman. Halawatul iman. Cinta kepada Rasul melebihi daripada cinta kepada yang lain-lain, membuat orang tersebut layak mendapat halawatul iman. Halawah dari kata helwa, yaitu manis. Makna kemanisan iman menurut pandangan ulama. Ini dulu. Sebelum Ustaz baca itu, Ustaz sebut dulu dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang jika ketiga-tiga ini ada pada diri seseorang, niscaya orang itu akan dapat merasakan kemanisan iman. Apa dia 3 perkara itu? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Pertama sekali, apabila Allah dan Rasul dia cintai melebihi dari segala-galanya. Ibu bapa ke, anak ke, bisnes ke, rumah ke, pangkat ke, semuanya di bawah. Allah dan Rasul dia cintai melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Apabila seseorang mengasihi orang lain,
semata-mata karena Allah. Sayang pada B. Bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena datuknya, bukan karena Tan Sri-nya, bukan karena tunnya, tapi semata-mata karena Allah. Dia berkawan bukan karena ingin mendapat manfaat di balik berkawannya itu. Bukan karena ada udang di balik batu. No. Bukan karena ada udang di balik mie. No. Semata-mata karena Allah. Umpamanya seseorang yang mengetahui betapa pentingnya akidah, betapa pentingnya tauhid. Dia punya kawan-kawan, dia punya grup. Dia coba sampaikan. Mari kita belajar akidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti dengan dalil Quran dan Sunnah. Dia ajak. Kawannya menolak, tuduh dia macam-macam. Dia tetap dengan sabar. Ajak. Karena dia tidak mau kawan yang dia kasihi itu nanti tidak diterima akidahnya karena bercampur dengan syirik dalam beribadat, bercampur dengan bid'ah. Tidak. Ini namanya dia kasih kepada kawannya semata-mata karena Allah. Dia ajak terus. Sebagaimana bapa-bapa dan ibu-ibu, setelah mendapat penjelasan seperti ini, andai kata yakin sebab lengkap dengan dalil Quran dan Sunnah, lalu share kepada grup, share kepada grup keluarga, share grup sama-sama alumni, karena sayang kepada kawan-kawan. Sebabnya dalam setiap topik Ustaz tak pernah lupa setiap hari menulis share kepada kawan-kawan supaya sama-sama mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Kalau kita rasa apa yang kita dengar itu kuat hujahnya dari Quran dan Sunnah. Sebaliknya jangan share sesuatu yang mengarut. Itu hanya akan mendapat dosa jariah. Pastikan yang kita share itu YouTube yang bernas, yang ada dalilnya. Insya Allah, bila ada sifat yang kedua ini, orang tersebut akan merasakan kemanisan iman. Apabila dia berkawan karena Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena keduniaan. Nah, yang ketiga, syarat agar dapat kemanisan iman, yaitu wa ay yakraha ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Yang ketiga, dia benci kembali ke alam kufurnya, dia benci kembali ke alam dosanya, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Contoh mudah. Dulu dedah aurat. Majoriti dari umat Islam ketika umur belasan tahun, sejak baligh, umur 17 tahun, 20, 25, dulu-dulu, apalagi yang sudah umur 70 tahun, 80 tahun hari ini, sekitar tahun 60-an, 70-an dulu, biasanya tidak tutup aurat dengan sempurna, kecuali orang-orang tertentu. Tapi majoriti tidak tutup aurat. Sebab setahu Ustaz, tutup aurat ini bermula lebih kurang tahun 70.
tahun 80 atau tahun 75. Sebelum itu pada umumnya kita lihat biasa dedah aurat, tidak tudung. Kalau tudung pun tudung jarang-jarang. Kalau pakai baju pun jarang-jarang. Selain sempit. Nah sekarang setelah umur 40, 50, 55, 60, tutup aurat. Alhamdulillah. Sudah bagus. Nah, andai kata dia keluar negara, London ke, Perth ke, Sydney ke, Washington ke, Tokyo ke, lalu kawan-kawan rombongan ajak dia, tak payahlah tutup aurat, sebab saudara pun dan kenalan tak ada di sini. Lalu orang yang sudah tadi tutup aurat, dia tidak mau kembali ke alam jahilnya dedah aurat. Macamlah dirinya ini dilempar dalam api yang bernyala-nyala. Bila sampai ke peringkat itu, sikapnya, kalaulah sampai ke peringkat itu, istiqamahnya di atas kebenaran, ajaran Allah, orang tersebut akan merasakan kemanisan iman. Tapi andai kata, ikut saja kehendak kawan, besar kemungkinan dia akan merasakan kemasaman iman. Masam, bukan manis. Masam, kemasaman iman. Dan tidak akan dapat merasakan halawatul iman. Okey. Jadi topik kita fadilat. Cinta kepada Rasul nomor 1, orang tersebut akan merasakan kemanisan iman. Cuma makna kemanisan iman ini menurut pandangan ulama, apa dia? Ustaz kutip daripada Syarah An-Nawawi. Begitu juga dalam kitab Fathul Bari. Apa kata Imam An-Nawawi? Kemanisan iman menurut pandangan ulama ialah merasa lezat ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Dia salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Dia merasa lezat. Selesa. Merasa lezat ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Infak, wakaf, zakat, pergi umrah, pergi haji, baca Quran. Dia merasa senang hati. Sama ada ketika melakukan suruhan Allah atau ketika meninggalkan larangan Allah. Senang hatinya. Sanggup memikul resiko dan kesulitan dalam menunaikan tuntutan agama serta lebih mengutamakannya daripada segala tuntutan duniawi. Sampai ke peringkat, kalau dia sudah yakin dan jadi pegangannya, dia share, orang pulaukan dia, orang labelkan dia, dia steady saja. Sebab dia tahu Allah reda kepadanya. Dengan kata lain, dia reda kepada Allah melebihi dari reda semua manusia. Reda pada Allah itu nomor 1. Allah suka bila kita buat suruhannya, bila kita jauhi larangannya. Kita suka, Allah suka bila kita ikut sunnah Rasulnya. Begitu yang Allah suruh. Ikut sunnah Rasul, suruhan-suruhan Rasul dibuat.
sama itu bermakna kita buat suruhan Allah. Bila kita jauhi larangan-larangan Rasul, sama itu bermakna kita menjauhi larangan Allah. Maka datanglah redha. Tetapi sebahagian manusia justru tuduh kita dengan berbagai-bagai tuduhan. Ketepikan. Jangan peduli. Itu maksudnya. Itu sebabnya tambah ilmu ini sangat mustahak. Hanya dengan ilmu kita dapat melawan syaitan. Syaitan paling suka kepada orang yang ragu-ragu. Apa makna ragu-ragu? Segala-gala tidak pasti. Semuanya agak. Islam adalah agama yakin. Bukan agama agak-agak. Islam adalah agama ilmu. Bukan agama nenek moyang. Bukan agama warisan. No. Islam rujukan asalnya adalah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadilat cinta kepada Rasul yang kedua, setelah tadi halawatul iman, yang kedua pula akan bersama Rasulullah di akhirat nanti. Allahu akbar. Allahu akbar. Kata para sahabat, kata-kata inilah yang paling menggembirakan saya dalam Islam. Kita baca sedikit. Siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kelak akan bersama dengan Rasul di akhirat nanti. Siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak dia akan bersama dengan Rasulullah di akhirat nanti. Sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, menceritakan seorang laki-laki pernah datang pada Rasul lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bila kiamat akan terjadi?" Barangkali kita pernah dengar hadis ini. Tapi itu hadis yang terdapat di dalam hadis 40, himpunan 40 hadis. Itu pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi. "Ya Muhammad, mata taqumus sa'ah?" Bila kiamat akan terjadi? Nabi hanya menjawab, "Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il." Tidaklah yang ditanya ini, aku lebih mengetahui daripada yang bertanya engkau. Sebab Nabi tahu yang tanya itu Jibril. Dengan kata lain, kita sama-sama tak tahu. Lalu malaikat Jibril robah pertanyaannya. Kalau engkau tak tahu bila kiamat akan terjadi, apa tanda-tanda dekat kiamat? Lalu Nabi jawab, dekat kiamat akan muncul menara yang paling tinggi di atas muka bumi, di negeri padang pasir, di negeri padang pasir. Coba lihat tower yang ada di Dubai. Lebih tinggi lagi yang terdapat di Arab Saudi, di Jeddah, Kingdom Tower. Semuanya di negara-negara padang pasir. Wanita lebih ramai dari laki-laki. Banyak terjadi gempa bumi dan peperangan. Okey, kita tinggalkan. Itu bab lain. Pertanyaannya juga bila kiamat akan terjadi. Tapi dalam hal ini, tidak. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah?" Bila kiamat akan terjadi? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Nabi tidak layan pertanyaan itu. Karena pertanyaan itu tak boleh diajukan.
Sebab bila kiamat akan terjadi, itu hanya ada dalam ilmu Allah. Nabi jawab pertanyaan sahabat tadi, bila kiamat akan terjadi, dengan pertanyaan pula. Wahai sahabat, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari itu? Seolah-olah Nabi ingin beritahu kepada sahabat, pertanyaan seperti ini yang lebih utama untuk diajukan padaku. Bukan bila kiamat akan terjadi. Itu sebabnya pertanyaan sahabat dijawab oleh Nabi dengan pertanyaan, apa persiapanmu menghadapi hari kiamat itu? Kalau sahabat tadi menjawab, cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu saja jawab sahabat. Kalau Tuhan tanya apa persiapanku menghadapi hari kiamat, persiapan aku menghadapi hari kiamat adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Tuhan. Dan dalam riwayat yang lain, laki-laki tersebut menjawab, aku tidak membuat persiapan menghadapi hari kiamat dengan memperbanyak salat, puasa, sedekah. Tapi aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Coba dengar apa komen Nabi setelah mendapat jawaban sahabat tadi. Nabi jawab singkat saja. Fa innaka man ahbabta. Fa innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai itu. Sesungguhnya engkau, kalaulah itu persiapanmu menghadapi hari kiamat, yaitu cintamu kepada Allah dan cintamu padaku, niscaya engkau kelak akan bersama dengan siapa yang engkau cintai itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Hadis di atas menunjukkan bahawa seseorang kelak akan bersama dengan orang yang dia cintai, selagi cintanya itu menjadi penyebab atau pendorong kepadanya untuk melakukan amal saleh dan cinta kepada orang-orang saleh. Cinta yang sebenarnya akan menuntut persamaan dan perbuatan mereka. Ini satu lagi. Cinta bukan hanya di mulut. Cinta seseorang kepada orang lain, dia menuntut persamaan. Sayang kepada orang-orang saleh kerana rajin beribadat, dia juga mesti rajin beribadat. Baru betul cintanya kepada orang saleh. Cinta kepada seseorang karena banyak ilmunya, dia juga mesti berusaha untuk menambah ilmu senantiasa secara istiqamah, yaitu melaksanakan suruhan dan menjauhi larangannya, walaupun derajat ketaatan antara mereka kepada Allah dan Rasul-Nya tidak sama. Terhadap sahabat-sahabat Nabi yang garanti masuk syurga, 10 orang, 4 daripadanya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, garanti masuk syurga. Sebagaimana disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Lalu kita cinta pada Abu Bakar, cinta kepada Umar, Osman dan Ali. Cinta mesti dibuktikan dengan amalan. Walaupun kita tahu amal kita tak
sama dengan banyaknya amalan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tak mengapa. Pokoknya mesti kita ikut macam ketaatan mereka terhadap Allah, ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan ini tergambar di dalam ucapan sahabat, aku tidak membuat persiapan menghadapinya dengan memperbanyak salat, puasa dan sedekah. Ini membawa makna aku tidak menambah amalan wajibku dengan amalan sunat atau menggambarkan amalannya hanya sedikit jika dibandingkan amalan Nabi dan amalan sahabat-sahabat yang utama. Walau banyaknya tak serupa. Yang penting kita mesti ikut. Hakikat di atas diperkuatkan lagi kata-kata Anas bin Malik. Coba dengar apa kata Anas bin Malik. Tidak ada kegembiraan kami setelah memeluk Islam, melainkan kegembiraan kami mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Ni kalau kita ingin cinta, kalau kita ingin bersama Rasulullah di akhirat nanti, tidak ada jalan lain kecuali ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, aku mengharap kiranya natijah cintaku kepada mereka kelak, aku akan bersama mereka walaupun aku tidak mampu beramal sebagaimana amalan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Apalagi kita semua tahu definisi siratal mustaqim yang kita minta saban hari minimal 17 kali. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa orang yang telah berada confirm di atas jalan yang lurus? Kita selalu sebut perkara ini. Tapi ulang. Minta maaf, Ustaz ulang sekali lagi. Karena perkara ini sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tafsirannya adalah ayat berikut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat, ya Allah. Siapa yang orang-orang yang Allah telah beri nikmat? Kita tak tahu. Sebab tidak disebut. Tapi Allah explain lagi pada ayat 69 dari surat An-Nisa. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan salihin, orang-orang saleh. Itu sebabnya kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus, kita mesti ikut jejak langkah 4 kelompok ini. Nabi-nabi, tentu saja bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Siddiq-siddiq, yang paling popular mendapat gelaran As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, termasuklah Umar, Utsman dan Ali, karena mereka ketiga-tiganya mati dibunuh dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Baru orang-orang saleh. Cintai mereka, ikuti mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau kita ikut ajaran Islam berdasarkan Quran dan Sunnah, nampak begitu clear apa yang Allah maksudkan. Jelas. Apalagi semua kata-kata Allah dalam Quran tak ada yang boleh diragukan. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Tuan tentang orang yang mencintai suatu kaum? Bagaimana pendapat Tuan tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, lalu dia tidak dapat menemui mereka?" Umpamanya kita pergi haji atau umrah, jumpa muslimat dari South Africa, jumpa muslimat jemaah haji atau umrah yang dari Turki, yang dari London, yang datang dari Afrika, datang dari Mesir, berkawan baik, lalu balik negeri masing-masing, tak jumpa lagi, tapi hati itu sayang dengan mereka. Macam mana keadaan orang macam itu ya Rasulullah? Mereka saling cinta mencintai, tapi tak dapat jumpa balik. Coba dengar jawaban Nabi. Al-mar'u ma'a man ahbabt. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang kelak di akhirat, dia akan bersama dengan orang yang dia cintai itu. Allahu Akbar. Di dunia tak jumpa, tapi di akhirat kita akan jumpa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Atas dasar itu, alangkah bahagianya dan besarnya ganjaran pahala untuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Tapi ingat sebaliknya. Apa dia, Pak Ustaz? Sebaliknya. Jangan salah letakkan rasa cinta kepada penyangak, kepada orang-orang yang suka buat zalim, kepada orang yang suka rasuah, kepada orang yang suka memfitnah. Jika itu terjadi, orang tersebut juga akan dihimpun dengan penyangak-penyangak tersebut dan perasuah tersebut di akhirat nanti untuk sama-sama disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu maknanya. Sebab Nabi hanya menyebut al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dibangkit nanti di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Pandai-pandailah meletakkan rasa cinta supaya lebih tepat. Jangan letak rasa cinta dan sayang secara sembarangan. Buruk padanya nanti setelah mati. Nah, sebagai mengakhiri ceramah petang ini, Ustaz hanya akan sebut senarai bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 6. Ustaz sebut saja secara ringkas. Pertama, mesti ada rasa rindu ingin melihat wajah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Sebab mereka semua orang yang confirm tempatnya dalam syurga. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kedua, kita hendaklah jadi orang yang sanggup berkorban jiwa dan harta untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang pengecut. Orang pulaukan saja merajuk. Kembali lagi buat bid'ah. Yang ketiga, kita hendaklah buat suruhan Nabi dan jauhi larangan-larangannya. Sebab mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita hendaklah mengagungkan dan bersopan santun kepada Nabi. Walaupun kita ziarah kubur Nabi di Masjid Nabawi, hendaklah dengan sopan santun, tak boleh terpekik-pekik. Tak boleh. Yang kelima, mencintai keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Juga cinta kepada penerus ajaran baginda. Sebab Rasul bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama penerus tugas-tugas Nabi. Tapi ulama yang macam mana? Ulama yang mengajar Islam
sebagaimana cara Nabi mengajar Islam berpandukan Quran dan Sunnah. Yang keenam terakhir, mencintai sunnah Nabi dan mencintai orang-orang yang menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan petang ini, minta maaf Ustaz hanya mampu bercakap dalam 1 jam. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada hari ini, hari Jumaat, kami berdoa pada timing yang kata para ulama sangat mustajab, yaitu antara asar hari Jumaat dengan maghrib. Ditambah pula bermasuknya maghrib nanti akan bermulalah 1 Muharram tahun Hijrah 1444. Kiranya Engkau kabulkanlah semua doa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Cucurilah ibu bapa kami masing-masing, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Cucurilah rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, petang ini kami telah didedahkan tentang fadilat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, dengan mencintai Engkau dan mencintai Rasul-Mu, kami layak mendapat halawatul iman, yaitu kemanisan iman. Selain daripada itu, kami juga layak mendapat tempat yang sama atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Oleh sebab itu, berilah kekuatan kepada kami untuk mencintai Engkau dan mencintai Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang mengatasi segala-galanya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, sebab Engkau Maha penerima doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.